Satu beli sepeda, semuanya beli. Bukan saya loh yang ngomong loh ya. Tapi begini Pak, asal hukumnya ndak ada masalah. Jadi iri urusan dunia asal hukumnya ndak ada masalah. Misalnya begini, saya kalau ndak mencontohkan konkret terus khawatirnya nanti menangkapnya susah. Saya contohkan konkret saja. Misalnya contoh ya, melihat kawan beli jam tangan biar nggak tersinggung. Kalau sepeda nanti takut saya nggak bisa pulang bajikan ya. Di jam tangan, melihat kawan beli jam tangan. Nah, kita kemudian pengen, waduh jam tangan terbaru tuh bagus, kemudian sembari jam tangan bisa nelpon pula. Kan ada tuh yang jam tangan bisa nelpon, yang sekalian ada kulkasnya juga tuh. Jadi kalau dingin-dingin tuh kalau haus tuh tinggal begini aja dah, ya kan. Lalu hebat tuh, bagus, kebetulan alhamdulillah duitnya ada, kita bagus, lalu kita beli. Itu dalam hukum agama tidak ada masalah sebenarnya. Arti tidak ada masalah bukan sesuatu yang dilarang, artinya bukan sesuatu yang dosa. Tetapi ingat, itu juga nggak ada nilai pahalanya. Saya ulang ya, kita melihat, aduh jam tangannya kejauhan, motor lah. Melihat tetangga beli motor baru. Apa motor yang terbaru, mereknya paling baru apa Pak Haji? Hah? Masuk Hanifi? Kayak yang nggak usah, perusahaannya nggak usah disebut, nanti iklan ini masuk YouTube nih. Kalau iklan nanti kita kena ini sama YouTube. Wah, nggak boleh kan? Nah itu, kita ini harus paham peraturan juga. Begini-begini, yang ngerti dikit-dikit YouTube lah ya. Ini berapa dah subscribernya sudah? Anak muda ada 3.000 sudah. Ini kalau kemudian cuma sampai 20 doang, kita tutup aja nih, ya kan? Motor merek terbaru, bagus memang motornya. Kita motor yang baru keluar bagus bener nih. Kelebihannya ini. Motor tuh kemudian nggak perlu dihidupin, kalau kita naikin langsung hidup, misalnya gitu kan. Kebetulan duitnya ada, lalu kita beli. Salah nggak? Enggak. Boleh dalam agama, tidak dosa, tapi tidak ada pahalanya. Artinya kalau bahasanya mubah, mubah artinya dosa enggak, pahala enggak. Nah, kenapa Pak Ustadz tadi bilang bersaing enggak boleh? Yang jadi bikin salah itu kita membeli itu karena di dalam hati ada perasaan, saya enggak boleh kalah dari dia. Dia beli motor itu, saya enggak mau kalah, saya juga harus beli. Dia bukan melihat motornya, tapi menuruti rasa enggak mau kalah di dalam hatinya ini yang bikin dosa itu. Paham enggak? Ya kan? Kalau kita misalnya punya duit aja, melihat tetangga beli motor, beli. Melihat tetangga beli rumah, beli. Melihat tetangga beli pesawat, beli. Melihat tetangga kawin lagi, beli. Di mana beli? Kopi kayak permen. Tidak ada masalah. Tapi ketika sudah ikut membeli itu, datang dari rasa dalam hati, oh dia punya itu, nggak boleh kalah, saya harus punya. Jadi dasarnya dia membeli itu, yang mendorong dia ikut membeli itu bukan karena nih motornya bagus, kemudian ini motor terbaru nih, kemudian kecanggihannya terbaru, kemudian dan lain fasilitasnya luar biasa, kemudian segala macam, saya mau beli juga, duit ada. Itu motornya yang dia lihat. Tapi kalau yang dilarang tadi, yang disebut Nabi bersaing tadi, dia nggak peduli kasar-kasarnya tetangganya beli motor butut, kalau dia nggak mau merasa kalah, dia ikut beli. Bisa nggak membedakan di sini? Jadi jangan juga kemudian misalnya ini ya, kembali lagi dari awal saya bilang tergantung hati. Cuman maaf kebanyakannya dasar memang perasaan dalam hati nggak mau
memang dasar banyaknya kayak itu, umumnya memang seperti itu. Jarang-jarang orang yang melihat bendanya, yang oh ini bendanya bagus, ini segala macam, oh duit saya ada, belilah kemudian. Jarang. Yang ada tuh dasar memang dari dalam hati, saya ndak mau kalah. Itu yang disebut dengan bersaing. Nah, kalau tadi yang mampu saja bersaing Rasulullah sakit hati, apalagi kita yang nggak mampu, ikut-ikutan bersaing, nggak mau kalah. Nah akhirnya ya tadi memaksakan diri, nggak mampu. Melihat tetangga, melihat orang lain tadi beli jam tangan yang ada kulkasnya, nggak, padahal duit nggak ada, cuman hati nggak mau akhirnya cari jalan lain. Apa caranya? Ayo, mending kadang mau sampai ngutang yang ada bunga. Nah, nggak apa-apa yang kemudian haram ke halal, yang penting tetangga bisa, saya bisa, padahal nggak mampu. Maka hebat orang bila ada di dalam hatinya perasaan seperti apakah orang kalau kemudian saya nggak mampu nggak ikut. Belajar ya punya sifat seperti itu, kemudian nanti dikata-katain orang, nggak mati kita dikata-katain orang itu, ya kan? Daripada kita menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat ciri yang kedua orang positif hubbud dunia adalah ikut bersaing. Apa inti dari persaingan? Inti persaingan itu bukan ikut-ikutan, tapi hati rasa nggak mau kalah. Itu aja. Kemudian kalau dalam urusan ibadah baik. Nah, yang mampu saja Nabi gak senang kalau bersaing, apalagi yang tidak mampu. Sudahlah, kemudian apa yang ada di kita saja kemudian kita nikmati, jangan terus melihat kepada kehidupan orang lain. Itu yang kedua. Ya, ingat ini buat ngecek diri kita masing-masing nih. Satu, kalau kita positif hubbud dunia, ada nggak rasa kurang saja terus? Bilanya tidak ada, maka alhamdulillah, berarti negatif, nggak perlu dikarantina insyaallah. Ya, kalau positif ya harus dikarantina. Kemana mengkarantinanya? Lianglah lahat, artinya mati ya sudah. Kalau kurang aja terus hidup, ya kan apa manfaatnya? Diberi Allah 1 juta kurang, diberi Allah 2 juta kurang, 10 juta, berarti hatinya positif karantina. Sudah, mau diberi berapa saja kurang, di mana karantinanya supaya penyakitnya selesai? Di kuburan. Mau dikarantina di kuburan 2 hari aja, nggak usah 14 hari, 2 hari ya, insya Allah sehat keluar. Ya, nah itu. Yang ketiga, cirinya orang hubbud dunia, positif hubbud dunia itu adalah al-hasad. Satu, al-hirs wa tam'u. Yang kedua, at-tanafus. Yang ketiga, ciri orang positif hubbud dunia itu al-hasad. Apa itu? Sakit hati, nggak senang bila melihat orang lain dapat kenikmatan dunia. Ya karena tadi asalnya bersaing, lalu ada orang lain yang lebih daripada dia, maka dia nggak senang. Kadang-kadang kalau bahasa keren kitanya dengki. Dengki itu bila melihat orang lain dalam bidang nikmat dunia kita nggak senang, itu jelas namanya hasad atau dengki. Menunjukkan apa? Menunjukkan di hati kita ada hubbud dunya, atau di hati kita ada cinta kepada dunia. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kata Imam Al-Ghazali, ada kalanya orang dengki itu sebab permusuhan ada. Misalnya
ada si A musuhan sama si B, entah masalah apakah, persoalan apakah, lalu kemudian musuhan nih dua orang. Karena saling bermusuhan, lalu A melihat B, kemudian misalnya beli mobil, pasti si A ini sakit hati. Kenapa? Musuhnya beli mobil. Artinya kesakit-hatian atau kedengkian si A ini disebabkan karena adanya musuhan. Tapi ada orang musuhan enggak, atau ada persoalan pun tidak ada, bahkan kawan sendiri yang ketika kawan itu dapat nikmat urusan dunia, hati kita ada perasaan enggak terima atau enggak seneng. Itulah yang kemudian menunjukkan gejala hubud dunia tadi. Dan ini memang yang merasakan cuma kita bisa saja ngomong enggak ke orang, tapi yang merasakan hati kita. Padahal kawan hari-hari tapi melihat kawannya, misalnya nih yang remaja contoh, melihat kawan, nggak ada musuh apa-apa, nggak benci, nggak ada permusuhan, nggak ada persoalan, kawan. Tapi melihat kawannya HP baru, dalam hati kok ada perasaan nggak enak kayak apa gitu, ya kan? Kayak berasa ditusuk-tusuk jarum 3000 biji gitu loh. Mungkin ada rasa gak enak, maaf ya, bertetangga padahal tidak ada masalah apa-apa. Kalau urusan lain, ya Allah, bahkan makan saling antar-antaran. Kadang-kadang yang tetangga kalau masak ini nganterin ke sini, yang sini kalau masak ini nganterin ke sini. Tapi begitu melihat tetangga ini, misal contoh aja ya, beli keset baru aja. Ini contoh supaya ekstrim supaya paham tuh. Beli keset baru aja, kemudian tapi kesetnya tuh dari Arab, bulu unta asli. Wah, itu kemudian laku hatinya nih, padahal kawan, ada rasa nggak nyaman, ada rasa nggak Nah, apa itu menunjukkan? Padahal kita nggak benci sama dia, kita nggak musuhan sama dia. Itu menunjukkan di hati kita bahwa kita positif mencintai dunia. Ini cirinya. Ini kalau bahasanya ada alat rapid test ya. Rapid testnya kira-kira bisa cek satu-satu ya kan. Wah, bisa harus dikarantina semua kita kan. Ya termasuk yang ngomong kira-kira sama aja. Kemudian ya ada PCR. PCR ini apa nih? Ada swab untuk ngetes di dalam hati ada penyakit hubud dunia apa enggak. Gejalanya yang 3 itu tadi dulu. Oh, ditembaki, tembak kemudian. Ini gejalanya nih, kalau tetangga beli kulkas dia meriang nih. Wah, dia harus karantina ya kan. Yang satu, wah ini kurang terus nih hidup nih, karantina semua kira-kira kita. Makanya lebih berbahaya daripada COVID-19. Ya Allah, kita ini kemudian kadang-kadang sujud rajin, buka Quran rajin, ngelihat tetangga beli keset baru aja hati sakit. Ya Allah, tetangga tuh ganti kaca jendela, lalu kita sakit hati. Kaca jendelanya pecah, digantinya kita ngelihat tetangga benerin rumah, padahal dia cuma ganti kaca jendela loh. Ini benar bisa terjadi di hati kita. Makanya itulah bahayanya penyakit yang namanya hubud dunia. Hasad. Kalau hasad karena permusuhan ya boleh jadi kemudian karena dia benci, tapi ini enggak, bisa dengan kawan sendiri. Bahkan kadang-kadang minta maaf ya, saudara sendiri, saudara kandung, saudara kakak, adik, saudara kandung, melihat saudaranya sukses, melihat kakaknya sukses, melihat adiknya sukses, kita nggak nyaman hati. Ada orang yang kayak itu. Akhirnya kemudian kakak adik saling, saudara kandung saling dengki-dengkian. Kenapa? Sama-sama hubud maka itu penting kemudian kita, anak-anak kita tuh dididik agama supaya apa? Paham, jangan sampai hubud dunia. Ini punya anak 4 misalnya, hubud dunia semua. Kakaknya ngelihat adiknya sukses nggak senang hatinya, adiknya ngelihat kakaknya mulai berhasil nggak senang hatinya. Sama-sama hubud dunia, padahal nggak ada permusuhan kelihatannya. Kalau secara fisik, lebaran tuh ngumpul apa segalanya, nggak ada masalah. Tapi ketika masing-masing mereka hati di dalamnya ada hubud dunia, maka jangan heran ketika melihat kakaknya sendiri sukses, dianya nggak serima, dianya nggak ikut seneng.
Sulit nyari orang yang melihat orang lain tuh dapat nikmat ikut gembira tuh sulit bener. Sulit bener. Jangankan saudara jangankan orang lain, ngelihat saudara aja. Kalau ngelihat saudara tuh sukses, hati kita bener-bener tulus, ikhlas, ikut gembira, ikut senang tuh kemudian itu sulit, apalagi melihat orang lain. Apa penyebabnya? Yaitulah karena di hati kita ini sudah ada virus-virus ubud. Kalau kita boleh jujur, sangat sulit kita hati itu melihat orang beli sesuatu atau dapat nikmat dunia, hati kita plong bener-bener ikut gembira itu sulit. Kalau kita boleh jujur pasti ada rasa apa bahasanya, asal cenut gitu. Kemudian cuman nggak ada alatnya buat ngetes doang. Nantilah Pak Ustadz Saryono bikin, ya kan, kayak apa caranya ya. Satu, selalu merasa kurang, positif hubudun. Dua, nggak mau kalah. Tiga, melihat orang lain dapat nikmat, kitanya sakit hati. Yang keempat, yang terakhir, ciri orang positif hubud dunia, kasratul hadis alaiha. Di mana-mana, kapan saja hobinya mengomongkan, membicarakan urusan dunia. Ini tanda cinta nih ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an fadzikruhu katsir. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak ngomongin yang dicintainya tadi. Kita cinta kepada istri kita, kemana-mana istrinya diceritakan yang baik-baiknya ya. Sampai kemudian di HP itu aja yang ada cuma foto istrinya ya. Entah cinta, entah dia nggak kenal wajah istrinya, tuh ada kemungkinan juga ya, takut salah dia kan, jadi wajahnya dipasangnya jadi wallpaper HP. Rumusnya kata Nabi, man ahabba syai'an fadzikruhu katsir. Siapa yang cinta sesuatu, dia akan hobi membicarakannya. Itu natural atau itu alamiah, nggak bisa nggak bisa kemudian dibikin-bikin, nggak bisa dibuat-buat, otomatis. Apa contohnya ya? Cinta kayak anak remaja nih, seneng banget dengan pemain bola. Waduh, ceritanya main bola. Apa aja. Kemudian sama ketika orang di hatinya ada cinta dunia, di mana tempat, kapan saja waktu, yang keluar dari lidahnya, omongannya, kata-katanya, kalimatnya melulu urusan dunia. Sadar nggak sadar, diakui nggak diakui, bila duduk di mana saja laku yang kita bicarakan melulu urusan dunia, menjadi tanda bahwa di hati kita memang sudah ada cinta kepada dunia itu. Ini sudah konsep alamiah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, duduk berkumpul, bersahabat, berkawan dekat kita dengan orang yang kalau duduk dengan dia kita selalu aja yang dibicarakan urusan dunia, merusak. Apa yang dirusak? Keimanan kita. Karena hubud dunia selalu saja menuju merusak yang namanya iman, ya kan? Nah, sampai dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam, kemudian kata Nabi Isa alaihi salam, la yastaqimu hubbad dunya wal akhirah, tidak akan terkumpul cinta dunia dan akhirat. Maksudnya cinta akhirat ini ya beriman kepada akhirat. Pasti akan rusak keimanan kepada akhirat
bila kemudian ada hubbud dunia. Kata Nabi Isa, nggak akan bisa kumpul hubbud dunia, cinta dunia dan cinta akhirat di dalam diri seseorang, kama la yastaqimul ma'a wan nar, sebagaimana tidak akan pernah bisa kumpul air dan api fi ina'in wahid, di dalam satu tempat atau satu wadah. Jadi sebagaimana air dan api nggak akan bisa ngumpul di dalam satu wadah, maka seperti itulah cinta dunia dan cinta akhirat nggak akan bisa ketemu di dalam hati seorang hamba. Dengan kata lain, bila sudah ada hubbud dunia, maka hubbul akhirah rusak. Kalau hubbul akhirah, iman kepada Allah dan hari akhir ada di dalam hati, maka kemudian bisa jadi itu tidak ada di dalam hatinya hubbud dunia. Ya, cirinya kathratul hadis 'alaiha, dia banyak senang hobi membicarakan tentang dunia. Nah, kita lihat-lihat siapa kawan kita, kita lihat-lihat siapa sahabat kita, dan yang paling penting kita lihat bagaimana dengan diri kita. 4 inilah yang setidaknya disebutkan yang merupakan ciri penyakit hubbud dunia. Yang terakhir atau kemudian kesimpulannya, ciri hubbud dunia: 1, di dalam hati selalu rasa kurang. 2, ikut persaingan. Cirinya orang bersaing adalah di dalam hati tidak mau merasa kalah, selalu ingin menang dari orang lain. Yang ketiga, kalau ada orang lain yang dapat nikmat dunia, kita sakit hati. Yang keempat, selalu hobinya membahas, membicarakan, mengomongkan urusan dunia. Inilah 4 ciri orang positif hubbud dunia, yang bila ada, maka kata Imam Al-Ghazali, hati-hati bersahabat dengan dia, karena karakter sahabat itu mempengaruhi dengan kita, atau sebaliknya karakter kita mempengaruhi dengan sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada penyakit hubbud dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ikhlas dan istiqamah dalam menuntut ilmu dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah.